Halo guys, kembali lagi bersama gua di End Report. Dan kali ini saya akan kembali dengan konten yang menarik, dikarenakan konten yang lalu telah terhapus. Dan saya sekarang akan membuat konten terbaru saya, yaitu End Report Anime. Yes. Nah, bagi kalian kan udah tahu nih kalau sering ngikutin anime One Piece nih. One Piece itu kan ada apa ya, semacam orang yang menggunakan kekuatan yang didapat dari memakan buah iblis. Nah, biasanya buah iblis itu sendiri kalau di One Piece dibagi menjadi 3 guys, yaitu tipe buah iblis Logia, tipe buah iblis Zoan, dan tipe buah iblis yang unik dan sangat menarik untuk kita bahas. Dan mungkin ini adalah tema pembahasan kali ini di DOP ya guys, tipe Paramecia. Siapa yang belum kenal One Piece pasti kalian bertanya-tanya, tipe buah iblis Paramecia itu apa? Kalau Logia itu sendiri kan pemakan buah iblis Logia itu biasanya mengendalikan elemen-elemen. Misalnya elemennya si Akainu tuh, Admiral tuh, elemen lava, terus elemen cahaya, elemen es, elemen air, api, tanah, udara. Semua berubah sejak negara api menyerang. Dia masih harus belajar sebelum bisa menolong siapapun. Tapi aku percaya, Aang dapat menyelamatkan dunia. Buah tipe Logia itu biasanya dijuluki dengan pengguna yang sering memanfaatkan kekuatan buah iblisnya guys. 80% kekuatan buah iblis, 20% kekuatan fisik dirinya sendiri. Tipe Paramecia itu 10% ia dapatkan dari kekuatan buah iblis, dan 90% sendiri itu tergantung keinginannya dan kemampuan bertarung dari pemakan buah iblis itu sendiri. Nah, dan yang saya akan bahas kali ini yaitu 7 pemakan buah iblis yang kuat, namun buah iblisnya sendiri sangat lemah. 7 buah iblis lemah dengan pemakai yang sangat kuat. Nah, 7 Warawara no Mi, Basil Hawkins. Basil Hawkins sendiri sebenarnya adalah seorang peramal tarot, kartu tarot, dan biasa dijuluki oleh orang-orang itu sebagai pesulap guys. Dia itu ahli tarot loh guys, dia ahli meramal segala jenis masa depan, tapi lewat ramalan, bukan karena hakinya guys. Dia itu pandai meramal karena kemampuannya, karena hobi mungkin ya, tapi dia memakan kekuatan jerami guys. Nah, beda tuh sama grupnya Mugiwara. Kalau Mugiwara itu kan jerami grup, topi jerami. Ini tuh jeraminya yang diambil oleh Hawkins. Jadi kekuatannya dia itu memanipulasi jerami hingga sesuai keinginan dari Basil Hawkins. Kalau misalnya orang biasa yang memakai kekuatan jerami mungkin ya hanya biasa dipakai buat ngusir hama guys, kayak di sawah itu kan. Kalau Basil Hawkins sendiri kan seperti di chapter Wano Kuni nih, melawan si Zoro itu kan, dia bisa mengubah boneka jerami menjadi boneka voodoo guys. Wow, keren gak tuh? Nomor 6 yaitu Doru no Mi. Doru no Mi adalah manusia lilin yang didapat dari Galdino atau Mr. Tree. Biasa kalau kalian udah ngelihat One Piece nih, kalau kalian pasti kenal si Mr. Tree guys. Mr. Tree sekarang ini debutnya telah menjadi anggota Shichibukai Begi. Bagi apa Begi ya? Dia sekarang menjadi anggota Shichibukai guys. Jadi Doru no Mi ini dari segi paramesinya sendiri sangat tidak berguna guys, menjadi manusia lilin. Tapi karena kemampuan dari Galdino sendiri, lilin ini dapat dimanfaatkan dengan sangat cerdas sekali oleh Galdino guys. Seperti di arc di Impel Down, dia melindungi Luffy dengan racunnya begalan guys. Jadi lilin sendiri itu dia pakai untuk tameng, meskipun tameng sendirinya itu sangat lemah guys. Jadi hanya sementara nih. Misalnya Luffy mau disemprot sama Megalan nih, dia halangi tuh sama apa itu, tembok lilin. Cuman nggak bertahan lama guys tembok lilin guys. Beda tuh sama Bartolomeo kan, dia kan Bari Nomi tuh. Terus di arc Marineford, si Galdino sendiri itu juga memanfaatkan kekuatannya guys. Jadi dia itu seperti support guys. Dia itu memanfaatkan kekuatannya itu untuk memanipulasi menjadi sebuah kunci untuk membebaskan kakaknya Monkey D. Luffy. Ya itu kan, kalian kenal kan itu, Porgas the Ace. Nah, pas dia membebaskan itu, dia kan mengeluarkan sebuah kunci itu dari tangannya. Nah,
Inilah mengapa saya memasukkan dia ke urutan ke-6 guys. Karena selain kekuatan para mesianya yang begitu lemah, tapi penggunanya sangat hebat dan cerdik sekali. Itu yang membuat nilai plus dari Galdino itu sendiri guys. Yang kelima adalah Nikyu Nikyu Nomi yang dimiliki oleh Batloloma Kuma. Wah, ini kalian bakal berpikiran, kenapa ya Batloloma Kuma itu dimasukkan ke daftar buah iblis, 7 buah iblis lemah dengan pemakai yang kuat guys. Jadi nih guys, Nikyu Nikyu Nomi adalah kemampuan buah iblis untuk memberikan kemampuan kepada seorang penggunanya memiliki sebuah tapal guys, tapal beruang. Kalau orang-orang menyebutnya itu tapal beruang. Bantalan atau tapal beruang itu sendiri dia pakai untuk memantulkan segala sesuatu benda guys, dipantulkannya. Dan maybe kalau misalnya buah iblis itu sendiri nggak dimakan oleh Batloloma Kuma, mungkin hanya bisa dipantulkan guys, nggak dipakai untuk menyerang. Kalau Batloloma Kuma kan bisa apa ya, mengembangkan kekuatan itu guys, seperti yang ada di samping nih, di samping video ini. Dia mampu membuat atau memampatkan udara menjadi sebuah balon dan ia masukkan ke dalam tubuh orang yang ingin ia eksekusi. Ngeri sekali, padahal dia hanya bisa memantulkan loh. Kalau misalnya ada orang yang memakan buah iblis Nikyu Nikyu tapi nggak kreatif kayak si Batloloma Kuma, mungkin hanya dipantulkan guys, kayak begini guys, gitu doang guys, nggak bisa diapa-apain lagi, hanya gitu doang, diserang, ditangkis, diserang, ditangkis, diserang, ditangkis. Nomor 4 dimiliki oleh Bartolomeo, yaitu Bari-Bari Nomi. Bari-Bari Nomi adalah kekuatan barrier guys. Jadi kekuatan buah iblis Bari-Bari Nomi memberikan kemampuan lebih kepada penggunanya untuk memanipulasi sebuah bayangan dan menjadikannya sebagai barrier atau pelindung. Nah, seperti yang dialami oleh Batloloma Kuma. Jadi kalau Batloloma Kuma kan memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk memantulkan segala jenis serangan atau benda. Sedangkan untuk Bartolomeo hanya memasang barrier guys, memasang tembok, tapi temboknya itu keras banget. Tapi kalau misalnya penggunanya nggak bisa menggunakan kemampuannya, mungkin orang tersebut akan menggunakan kemampuan buah iblis itu untuk menjadi tameng saja, nggak bisa dipakai untuk menyerang. Nah, kalau Bartolomeo kan seperti di video ini nih, dia mampu mengalahkan Gladius dengan kemampuannya ya, yang mengubah barrier itu menjadi pukulan atau sarung tinju untuk memukul Gladius guys. Wow, gara-gara dia ngefan banget tuh sama Luffy itu. Jadi Bartolomeo itu ngefan banget sama si Luffy. Dan judul jurusnya yang saya bahas di video tadi itu juga Bari-Bari no Pistol. Nah, kayak Gomu-Gomu no Pistol, kayak gitu kan ya, persis kan, persis banget tuh. Nomor 3, itu Nomi Doflamingo. Wow, ini salah satu pemakan buah iblis yang lemah, tapi penggunanya licik dan sangat cerdas sekali. Jadi si Doflamingo itu mengendalikan benang guys, benang nih ya. Kalau misalnya orang-orang yang memakai benang tersebut ya, orang lain selain Doflamingo, mungkin hanya dipakai untuk menjahit mungkin kan ya. Si Doflamingo bahkan bisa memanipulasi kekuatannya itu untuk mengendalikan orang lain sebagai boneka guys. Jadi tangannya itu kayak gini, terus orang itu akan bergerak sesuai keinginan dari Doflamingo. Ini yang membuat Doflamingo itu antagonis yang paling mengerikan. Benangnya itu nggak bisa diputus guys, keren nggak tuh? Jadi kalau ada yang mau memutuskan benangnya itu, benangnya itu kuat sekali loh guys. Seperti kayak di Arc Dressrosa itu kan ada sangkar burung itu kan. Wow, itu benangnya bisa merusak gedung loh. Bayangkan coba, orang yang tertebas juga kayak pisau loh guys itu guys. Jadi orang yang tertebas sama benangnya itu bakal terluka loh. Mengerikan sekali ini ya kekuatannya ya. Mochi Mochi Nomi adalah kekuatan dari salah satu komandan manis dari Big Mom guys. Ini adalah episode yang saya sukai, arc yang saya sukai, yaitu arc Wall Cake. Wow, dimana Luffy bertarung mati-matian melawan Katakuri. Bukan melawan Big Mom, melawan Katakuri saja sampai mati-matian loh guys Luffy itu. Wow, Mochi Mochi Nomi
Ya, kita bahas ke Mochi Mochi Nominya. Kita jangan bahas ke bagian-bagian yang lain. Mochi Mochi Nomi adalah kemampuan yang dapat memberikan penggunanya mengubah tubuhnya menjadi sebuah mochi, guys. Bukan benda-benda yang lain loh, guys. Itu kalau mengubah benda-benda yang lain itu adalah tipe awakening, guys. Kalau misalnya pengguna tersebut bisa mengawakeningkan kekuatan buah iblisnya, dia dapat merubah segala bentuk benda menjadi sesuai yang buah iblis yang ia makan, guys. Nah, Katakuri sendiri itu udah awakening loh, guys. Terbukti di skin di samping ini kan dia dapat mengubah tembok dari dunia cermin menjadi sebuah cairan mochi, guys. Itu awakeningnya. Dan itulah salah satu kenapa saya memasukkan dia di nomor 2. Mochi Mochi Nomi adalah kekuatan buah iblis yang saya katakan lemah, guys. Wait. Tapi banyak banget ini yang berkomentar ya. Sebelum saya merilis video ini banyak banget, terutama tim saya juga membahas hal tersebut. Kata tim saya itu Mochi Mochi Nomi adalah kekuatan paramesia yang sangat spesial, guys. What? Spesial? Ya kalau saya asumsikan spesial ya, saya analisis ya, mungkin iya memang spesial, guys. Dari segi penyerangan, Mochi Mochi itu juga sangat efektif untuk penyerangan. Dari segi bertahan, malah saya rasa itu kekuatan yang sangat baik untuk bertahan. Nah, kalau misalnya penggunanya selain Katakuri, coba bayangkan tuh apa yang ia lakukan. Terus ada lagi satu kemampuan yang saya rasa ini sangat menarik sekali. Senjata andalannya itu kan Trisula tuh. Kalau dia masukkan ke tangan, dia akan mengubah benda tersebut menjadi haki sangat keras sekali, guys. Itu kan termasuk tipe awakening, guys. Termasuk dari kemampuan dari penggunanya sendiri. Kalau penggunanya bisa awakening, semua benda yang ia dapat, ia masukkan ke tangan mungkin akan berubah menjadi benda sekeras itu tadi. Nah, itu apa nggak termasuk kekuatan dari penggunanya? Apa karena kekuatan dari mochinya? Nah, kalau saya sih berpikiran lain, guys. Kalau misalnya selain Katakuri, mungkin dia memukul dengan mochi sih hanya mengandalkan kecepatan kayak Luffy zaman dulu itu kan, Gear 2 itu kan hanya mengandalkan kecepatan untuk memukul musuh. Dan nomor pertama didiami oleh Monkey D. Luffy dengan kekuatan Gomu Gomu Nomi. Banyak perdebatan, tapi kayaknya sih semua ngefans banget sama si Luffy ya, karena kekuatannya itu kan karet, guys. Karet sendiri kan gak berguna, itu paramesia yang sangat gak berguna itu, guys. Kalau misalnya pemakannya selain si Luffy, karet emang gak berguna kalau melawan benda-benda yang tajam, guys. Kalau misalnya melawan Enel sendiri kan kekuatannya Logia tuh, tapi dia melawan kekuatan buah iblis karet, yaitu melainkan penangkal petir, guys. Jadi kalau dia nyetrum si Luffy nggak akan kesengat listrik, guys. Itulah kenapa Enel kalah sama si Luffy. Kalau orangnya cerdas, dan sayangnya ini yang bikin arc-nya menjadi panjang, karena Luffy sendiri itu bodoh, guys. Kalau mungkin dia cerdas, Enel mungkin dapat dikalahkan dengan sekejap mata. Sayangnya sadarnya itu telat si Luffy. Kawan-kawannya udah kesengat listrik, tapi dia baru sadar tuh kalau dia itu nggak bisa kesengat listrik, kan dia karet. Tapi karena dia memiliki tekad yang sangat kuat, ini yang membuat dia masuk nomor pertama. Tekad yang sangat kuat, dia belajar mengendalikan kekuatan buah iblisnya hingga mampu mengalahkan Katakuri, Doflamingo, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang dia harus melawan Kaido, guys, salah satu pimpinan dari Beast Pirate. Luffy kan jalan ninjanya itu kan nakama, guys. Semua yang ia kenal baik, dia akan jadikan orang tersebut nakama. Itulah mengapa dia sekarang menjadi seorang Goko, kaisar kelima dari 5 bajak laut. Kalau kalian menyukai video pembahasan kali ini, saya akan membahas di video selanjutnya tentang End Universe Report anime di konteks DOP. Sekian dulu dari saya, End Report. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar saya harus mengembangkan konten ini ke arah mana, terutama di DOP ini, guys. Konten yang saya bahas di DOP ini, dunia One Piece. Oke, dan kalau kalian suka, like ini
video ini dan share video ini. Oke? Sekian dari saya. Enjoy watching.